Nama saya Sumbut. Saya berlatar belakang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Saya dilahirkan di Jawa Timur dengan orang tua ayah yang buta secara fisik dan mama saya buta huruf atau tidak bisa membaca. Saya hidup dalam keluarga di masa kecil relatif merasa susah, dan ketika berada di sekolah dasar ada seorang bernama Pak Darsono, seorang pegawai pabrik yang telah mengenal jalan Tuhan, datang ke desa saya dan singkat cerita membawa kabar tentang pribadi Yesus sebagai juru selamat. Dan waktu itu ada satu keluarga yang ikut dan kemudian diikuti oleh beberapa keluarga yang mau mendengar tentang kabar itu. Dan anak-anak juga ada yang ikut mendengar. Dan ketika saya ikut mendengar pemberita tentang juru selamat di dalam Yesus itu, satu ayat yang orang ini sampaikan, Pak Darsono itu sampaikan ialah ternyata yang akhirnya saya ketahui dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dari ayat-ayat itu dan juga penjelasan, saya merasa bahwa ada pribadi Tuhan, Sang Pencipta yang mengasihi saya. Dan namanya disampaikan oleh pemberita kabar baik itu, yaitu Yesus Kristus itu. Dan waktu itu saya terus berusaha ingin mengenal lebih dalam tentang siapa Yesus itu. Dan ada perasaan sukacita bersamaan dengan pengenalan itu. Dan akhirnya saya ikut belajar di yang namanya sekolah minggu dan mengenal dan itu membawa sukacita tersendiri dalam hidup saya. Dan akhirnya papa saya yang buta fisik itu meninggal. Dan itu satu pukulan tersendiri juga bagi saya, tetapi saya ada kekuatan karena satu ayat itu, karena begitu besar kasih Allah, ada Tuhan Pencipta yang mengasihi saya. Dan akhirnya mama saya sendiri sebagai janda pergi ke pulau yang lain, ke Sumatera, meninggalkan saya, dan itu juga satu pukulan yang cukup berat dalam hidup saya. Namun sekali lagi saya dikuatkan oleh satu ayat firman Tuhan. Ternyata memang ada Tuhan yang lebih mengasihi saya daripada orang tua saya sendiri. Ada Tuhan yang mengasihi saya daripada orang-orang lain siapapun. Dan itu yang menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup saya selanjutnya.
tanpa ayah ketika SMP dan kemudian ketika SLTA, tanpa mama, artinya mama pergi jauh, itu membuat situasi hati yang sedih. Namun kembali lagi, perasaan sesuai kitab suci, sesuai ayat bahwa Tuhan mengasihi saya sampai rela datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia, rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saya, itu memberi kekuatan, memberi motivasi, memberi semangat untuk maju terus. Dan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saya. Ada orang yang bisa menolong saya, menampung saya untuk saya bisa selesai SLTA. Dan selesai SLTA, saya ada perasaan yang kuat oleh karena ayat itu, karena perasaan kuat bahwa Tuhan mengasihi saya sedemikian rupa. Maka saya harus menyambut kasih itu dengan mengasihi Tuhan juga, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan apa yang saya bisa lakukan. Dan waktu itu saya semakin kuat diteguhkan untuk saya memberi hidup saya untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi saya tidak tahu kemana saya harus pergi. Dan sekali lagi ayat yang menunjukkan kasih Tuhan itu memberi kekuatan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Dan akhirnya Tuhan memimpin saya pergi dari Jawa Timur ke Solo. Dan akhirnya dengan cara yang ajaib Tuhan mempertemukan saya dengan sekolah teologi di Jogja ini. Dan ada juga orang yang menolong saya untuk memberi beasiswa, untuk membiayai saya studi. Dan itu merupakan peneguhan-peneguhan terhadap kebenaran bahwa karena begitu besar Tuhan mengasihi dunia ini, begitu besar Tuhan mengasihi saya. Dan itu meneguhkan komitmen saya juga bahwa saya juga harus meresponi kasih Tuhan itu dengan memberi hidup saya bagi Tuhan. Dan saya studi di lembaga teologi STTII di Yogyakarta ini pada tahun 1981 dan selesai 4 tahun. Dan secara ajaib Tuhan campur tangan dan akhirnya Tuhan mengirim saya untuk melayani di Pulau Bali, merintis sekolah teologi di sana dan juga menyampaikan kasih Tuhan yang begitu besar itu kepada orang-orang yang ada di Pulau Bali. Dan benar bahwa karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia memberikan dirinya bagi saya, kebenaran itu memberi kekuatan, motivasi, dorongan, rasa diterima, rasa eksistensi diri yang bernilai berharga oleh karena dikasihi oleh Tuhan. Dan itu yang membawa kekuatan dalam perjalanan hidup saya sampai pada hari ini. Dan biarlah kalau ada di antara saudara-saudara yang merasa membutuhkan kasih atau barangkali ada perasaan tidak dipedulikan orang, ingatlah karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Yesus diberikan tidak hanya untuk mengasihi saya tapi juga mengasihi saudara sekalian.